Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor finance bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Ini indeksnya ya, tapi harganya tuh nggak update. Kalau di HOTS itu indeks ditutup di harga 6.910, menguat 1,29%. Transaksi juga hari ini cukup besar di 14,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, ISG tutupan ditarik naik 40 poin lebih ya. Karena dia tutupannya di 6.000 berapa tadi? 6.910. 30 poin tarikannya dan akhirnya dia tembus 6.900. Apakah ini bertahan? Ya kita lihat ya, karena kurang oke kenaikannya itu. Pertama open gap up karena saham-saham Big Bang ditarik naik ya. BBRI naik 4%, BMRI naik 4%. Tapi habis itu turun, terus tutupan ditarik naik lagi. Dan memang gap ada sedikit. Kalau dilihat kondisi seperti ini, ya lihat besok lah ya, masih lihat 1-2 hari gimana sih perkembangannya untuk ISG. Memang kalau dilihat seperti ini, kalau naiknya tuh bagus, pelan-pelan, nggak open gap up tadi pagi terus turun ditarik naik lagi, ya menurut saya itu kurang natural atau kurang oke ya kenaikan seperti itu. Tapi tinggal lihat besok tembus nggak dia 6.950 sampai 7.000-nya. Itu area resistennya yang harus diujinya. Apakah ini double bottom? Apakah mungkin ada sell on May? Ya kita lihat kondisi ISG aja. Nggak bisa juga kita bilang nih pasti double bottom, pasti tembus, pasti ke 7.000. Ya belum pasti kan. Yang penting kita punya plan dengan apa yang sudah kita buat, saham yang kita beli. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau kenaikan hari ini ya masih 1 hari, belum bisa juga kita konfirmasi kira-kira kemana arahnya. Mungkinkah kuat dia naik atau habis itu lemah. Seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.575, menguat 1,05%. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI volume cukup besar dan meningkat sepertinya kalau pola seperti ini ya. Tapi kan dia itu ditarik naik tutupannya nggak tahu berapa poin. Coba dihitung ya dari historinya ini, dan histori tutupannya 75 poin ya, nggak nyampe 1%, setengah persen lebih tarikannya. Ya tinggal lihat besok, nggak bisa kita lihat hari ini ya. Kalau lihat volume memang terus meningkat. Kalau kondisi seperti ini, kalau tadi naiknya bagus pelan, nggak ada open gap up, gap down, tapi organik kenaikannya itu stabil, BBNI bisa 9.800. Ada peluang lah. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Kalau misalnya kuat di area atas, nah ada peluang ke 10.000 BBNI. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup menguat 0,48% ke harga 5.200. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI tadi naik 4%. Ada yang jualan nggak? Pasti ada yang jualan. Itu kalau saham-saham open gap up ya, yang beli penutupan minggu lalu itu pasti jualan di atas. Mereka yang tahu sahamnya seperti apa ya, biasanya peluang yang besar mereka jualan dulu. Karena kenapa ya, naikannya tuh nggak organik, tiba-tiba naik aja kan, kena kejutan gitu tuh biasanya ya ada kempesnya. Biasanya mereka profit taking, besok mereka lihat lagi bisa beli lagi di bawah. Nah dapat 4% itu sangat besar ya, apalagi open gap up. Nah seperti itu ya. Tapi bagus masih BMRI. Target saya BMRI itu all time high. Semoga sampai 1-2 minggu ke depan. Kalau marketnya mendukung bisa all time high untuk BMRI ya. BMRI nggak mau kalah dari BBRI. Itu aja intinya. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang hari ini ditutup 1,51% ke harga 5.025. Nah BBRI tadi naiknya juga 4%-an ya. Tapi habis itu kempes. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI ternyata cetak all time high baru. Yang perkiraan saya dia itu naik tipis dari 5.100 all time high-nya dia ke 5.150. Apakah ini dia sudah ngasih tahu ini loh all time high saya, mungkin naik sedikit lagi, habis itu siap-siap ya turun, bilangnya. Bisa seperti itu ya. Mungkin ini ngasih tanda aja. Jadi untuk sekarang ya kurang oke lah kalau untuk swing ya. Udah jauh dari harga beli. Tapi kalau Bapak Ibu untuk simpan jangka menengah belum punya dan kebetulan nonton video ini, boleh nggak beli BBRI misalnya untuk investasi jangka panjang 2-3 tahun ke depan dengan nyicil setiap bulan untuk pendidikan anak, atau ada untuk
apa yang akan terjadi nanti, plan Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan, harga sekarang masih bisa beli ya, masih bisa. Ngapain nunggu harga terendahnya di mana dia turun dan koreksi. Ya yang penting Bapak Ibu setiap bulan tuh bisa tambah. Seperti itu aja kalau untuk BBRI. Tapi kalau untuk trading harga sekarang kurang ideal ya. Naiknya juga terbatas menurut saya sudah. Karena ISG itu maksimal mungkin 7.000 disentuh, habis itu siap-siap bisa ada sell on May. Itu hati-hatinya. Jadi kalau dari harga sekarang ISG naik 1,5% lagi atau sampai 2%, ya BBRI paling ngereknya ya maksimal ya 5.200, itu pun kalau mampu untuk BBRI. Dan BBRI sudah dapat dividen, dapat capital gain juga, ya udah ya lumayan ya. Bahkan 2 kali ya BBRI ini bagi dividen. Di Januari, terus yang besarnya di Maret. Ya udah lumayan ya, udah dapat dividen, dapat capital gain, udah oke. Jadi seperti itu untuk BBRI yang masih hot. Follow the trend aja dulu. Selama di atas 5.000 itu bisa di hot. Bagi yang profitnya pendek, turun dari 5.000 ya TP aja misalnya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.200, menguat 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA sepertinya tutupannya ditarik naik. Berapa poin tarikannya? 100 poin ya tutupannya, tarikannya. Dan tarikan tutupannya itu 100 poin. Dengan kondisi seperti ini sama, plannya masih bisa all time high untuk BBCA. Habis itu ada potensi koreksi, ada peluang. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Harga sekarang juga kurang ideal kalau mau masuk. Yang sudah punya ya bisa mulai TP-TP dulu, atau ya pasang trailing stop, karena kenaikan BBCA juga sepertinya sudah terbatas. Maksimal menurut saya 9.400. Tapi kita nggak tahu nanti apa ada kejadian apa di market, tiba-tiba beritanya banyak yang bagus, positif, news positif, ya bisa aja BBCA lebih dari all time high. Cuman hati-hati aja harga sekarang. Volume memang meningkat signifikan. Ya seharusnya sih lanjut bisa menguat untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.260, menguat 0,8%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBTN kondisi seperti ini, dividennya juga sudah dapat ya. Sudah ketutup dan sudah profit. Nah kan yang beli dividen sekarang baru BP. Ya ada peluang ke atas. Ini pola rising wedge akal potensi terjadi. Yang penting jangan turun dari 1.200, itu aja. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, kalau turun dari 1.200 jual dulu. Karena ada pola rising wedge, ada potensi bisa turun lebih dalam. Itu aja. Dengan kondisi seperti ini, polanya bagus, volume meningkat, harusnya BBTN itu konfirmasi swing low minggu ini, harusnya sebenarnya nggak turun lagi ya, sebaiknya dari 1240, dari EMA 20-nya. Kalau turun itu lemah, memang support kuatnya 1.200, tapi sudah indikasi lemah kalau dia turun dari 1.240 untuk BBTN 2 hari ke depan ataupun awal Mei itu. Jadi kalau mau bagus ya pelan-pelan harus naik, arahnya 1.300 terdekat. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.790, terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN koreksinya tipis, cukup bagus. Apalagi besok atau Jumat bisa tembus 2.800, sinyal oke. Target arah 3.000 minggu depan. Siapa tahu awal Mei ditarik-tarik dulu nih. Saham-saham big cap sebelum sell on Mei di pertengahan bisa juga seperti itu. Yang penting punya plan. Kalau BDMN ini ya jangan turun dari 2.700. Itu aja kuncinya. BDMN kalau sampai tutup di bawah 2.700 besok, lusa ataupun minggu depan, pola dead cat bond turun lebih dalam. Itu aja untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.000, terkoreksi 4,3%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Arto sudah 5 hari terus turun. Harusnya teknikal rebound besok ya. Kalau market mendukung, ISG hijau, Big Bang hijau, Arto rebound. Rebound terbatas. Bisa dimanfaatin cari profit sekitar 3-6%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Arto. Yang penting kalau Bapak Ibu niat beli Arto ini, kalau dia besok koreksi sekali lagi di bawah 1960, tinggalin. Kalau ada yang beli di harga 2.000 hari ini atau 2020, kalau koreksi di bawah 1960, mending tinggalin dulu.
Ya, menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin nanti untuk disimpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, ya kembali lagi ke masing-masing. Tapi menurut saya kondisi seperti ini, kalau Arto lagi membentuk low baru lagi di bawah 1960 atau 1950, jelek lah dia besok ya, lanjut turun lagi seperti itu aja. Kalau ISG udah di atas 6.900, besok ke 6.950 misalnya seperti itu. Kalau Arto nggak rebound, berarti memang sellernya, memang buyernya nggak ada. Memang nggak ada yang mau cover, berarti memang masih ada distribusi untuk Arto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.250, terkoreksi 0,44%. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS juga sebenarnya masih bagus di atas 2180, di atas EMA 20-nya nih masih bagus. Konsolidasinya bagus, tapi sayangnya mau bagi dividen. Besok cum-date dan ex-date-nya 28 April dengan harga sekarang 4%. Market sekarang 4%, kalau memang dia mau menjaga 2200 ini, berarti besok tuh ada teknikal rebound tipis mungkin dapat 3% ya, tapi ini disclaimer on, bahkan bisa lebih. Tapi ya kembali lagi ini disclaimer on. Kalau Bapak Ibu yang mau memanfaatin dividen ya besok beli, kalau besok koreksi tutup market tinggalin. Itu aja. Kalau Bapak Ibu niat dividen boleh juga. Sebenarnya BTPS nih bagus. Oke nih, laporan IPS-nya juga bagus, valuasinya juga bagus, earningnya juga bagus. Menurut saya sih bagus BTPS. Harusnya sih aman. Ada peluang besok rebound. Manfaatin aja tuh. Cari cuan bungkus. Kalaupun mau di hold jangka menengah ya boleh aja. Ini udah menurut saya juga harga rendah. Harusnya sih oke untuk BTPS ya. Besok potensi rebound. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti untuk BTPS, langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di 840, terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP besok sih dividen trap. Hari ini dia sempat rebound ya, rebound sedikit 850 ke 860, habis itu koreksi lagi. Dan open gap down besok ya, 58 poin turunannya. Ya hitung aja 58 poin dari harga sekarang berarti 5%-an. Ya 780 770 itulah arahnya. Wait and see aja dulu untuk NISP. Tapi volume meningkat, bisa jadi nanti tetap ditahan dan ditarik naik lagi NISP. Jadi seperti itu. Untuk NISP masih bisa nggak untuk dikumpul-kumpul, karena ini baru bagi dividen pertama kalinya kalau nggak salah setelah 5 tahun atau lebih ya. Kalau nekat bisa aja untuk NISP untuk jangka menengah ya. Jadi seperti itu untuk NISP. Kalau yang mau dapat dividen dan capital gain ya harus punya strategi gimana average down atau semacamnya untuk NISP. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.